Yesus menghukumi itu semuanya. anaknya siapa? Tuh, biar udah ada yang nampung dosaku kok Tuhan. Jadi aku suka-suka hati hidup di dunia inilah sosok-sosok seperti Framing inilah. Manusia hina, manusia pendusta, manusia munafik, tempatnya dosa. Sosok-sosok kayak Seakan-akan kau kayak berbuat dosa udah bebas hidup kau ditebus Tuhan. Bang Munte. Enak kali kau hidup Bang tuh. Munte. Bagus kau mati aja. Sosok kayak Framing inilah Pak penghuni neraka dan yang bakal mengalami kiamat nanti yang menikmati malam hari-hari kiamat nanti bencana Kamu tidak kiamat mengenal kalau yang neraka, ngerasain. kamu tidak mengenal surga, tidak mengenal neraka, karena Allah tidak bisa punya tangan menciptakan neraka. Neraka itu untuk kafir dan kau itu adalah kafir. Meng, Allahmu Yesus bisa itu nggak punya katanya tangan hidup menciptakan surga? Allahmu ada nggak di surga? Allah itu bukan makhluk, bukan makhluk. Kau mau kesamakan lah Tuhan Muhammad Tuhan. Allahmu ada nggak di surga? Bukan makhluk yang nggak ada di surga lah. Allahmu ada nggak di surga? Kalau nggak ada di surga, terus Allahmu di awang-awang mana itu? Yesus juga bukan di surga, dia belum mati. Yesus juga belum masuk surga, dia belum mati. Yesus itu udah mati, udah tergantung. Tapi menurut Kalian apa, akan masuk ke Islam, neraka versi karena Islam Allahmu itu tidak mengenal surga. cuma Allahmu dinaikkan nggak ada di ke surga. langit, Terus tidak ada mati. Namanya aja hidupku Framing. Belum mati itu Nabi Isa. Yesus itu kan Nabi Isa itu tidak mati, dia ada di langit dua, di langit kedua. Nabi Emang Muhammad anak pernah SD bertemu sama ada dia. kelas 1, kelas 2. Emang anak SD ada kelas 1, kelas 2? Adalah, Yesus kan Nabi pernah sekolah Muhammad itu. pernah Kau bertemu lucu, dengan Framing. dia. Sementara Itu Paulus dongeng, tak itu pernah dongeng. bertemu. Oh dongeng Ya, itu kalau berarti dongeng. Paulus Allahmu cuma aja dongeng. nggak Kalau yang ada. dongeng, Berarti kalau yang dongeng. Allahmu ketemu Kalau yang wajahnya dongeng. sama Muhammad. Duduk sebelah Kau udah Bapak. mengakui Siapa yang diri menyaksikan kan, duduk Framing, ya? sebelah Bapak? Itulah yang Wajahnya dongeng. Allahmu ketemu sama Muhammad ya? Siapa yang bisa menyaksikan Yesus duduk sebelah Bapak? Tak Makan. ada yang bisa menyaksikan Yesus duduk sebelah Bapak. Saksinya Bukan siapa? Itulah ayam dongeng. goreng. Duduk di Neng, sebelah kalau Bapak Yesus makan dongeng. ayam goreng. Neng, kalau Tuhanmu punya bapak, punya ini ya, punya emak, berarti mereka punya RT dong. Ada RT Tuhan. Nah, itu di oten. Tuhan yang punya bapak, punya anak itu oten. Harusnya Tuhanmu punya kakak, kemudian punya KTP. Ya kan, punya silsilah soalnya Tuhanmu itu. Wajib itu punya KTP, punya kakak, itu namanya Coba punya kalau silsilah. ada Allahnya nggak punya apa-apa. Lihat sekarang banyak sebaiknya pendeta memang masuk Tuhan Islam, nggak mualaf punya pendeta. silsilah. Karena Allah itu tidak ada awal, tidak ada Allah nggak akhir. punya apa-apa, Punya anak bapak. duafa Segala dia, anak sesuatu duafa. yang ada awal dan akhir itu makhluk. Disinilah kau Ada awal membuktikan. adalah akhir, itu adalah Allah makhluk. nggak Ada punya kelahiran, apa-apa, ada dia kematian, berarti itu anak makhluk. duafa, perlu disantuni. Disinilah kau tuh udah Supaya kita mewakili mengutangi semua umat. Allah, berikan kepada Allah supaya kita mengutangi Apa Allah. Framing? Kau tuh udah mewakili semua oten. Semua oten Yang tuh masuk otaknya seperti akal kau. orang-orang Kristen itu jangan framing. Mana ada Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan punya emak, berarti Tuhannya punya RT. RT Tuhan siapa, Meng, namanya, Meng? Yaitu orang Kristen. RT-nya. Daripada nggak punya RT, Allahmu aja di surga nggak ada. Punya camat. Coba Allahmu ada nggak di surga Allahmu? Enggak, Tuhan ada nggak siapa Tuhanmu, Meng? Nah terus kamu mau masuk Dibilang surga, surga Allahmu untuk aja nggak ada di makhluk kok. surga. Dibilang surga Pagi-pagi untuk orang makhluk, minum kopi, maksa minum aja. tua. Inilah si Framing Makhluk ini. Kamu itu. mau masuk surga, Allah bukan Allahmu aja makhluk. nggak ada di surga. Coba saya tanya Allahku di sini. bukan makhluk. Allahmu ada nggak di Allahku surga? bukan makhluk, bahkan Tuhanmu aja nggak masuk surga. Nggak, Allahmu Nggak ada nggak di surga? Tuhanmu. Coba jawab dulu. Tuhanmu nggak ada Allahmu di ada nggak di surga. surga? Nggak ada Nggak ada, Tuhanmu di surga. Oh, tuh, Jadi surga itu dengar-dengar untuk netizen. makhluk. Surga itu untuk Dengar-dengar makhluk. bahwa Surga itu makhluk. Islam Allah berkata kami bukan Allahnya makhluk. nggak ada di surga. Ya Jadi jangan makhluk itu berharap yang surga, mati, karena yang Allahnya ditabok nggak ada di mampus itu, surga. itu makhluk gitu loh. Yang ditabok mampus Tuhan kok ditabok mampus. Tuhanmu kok Allah pakai tidak kor kan ada susah di gitu. surga. Berada di manakah dia? Kita Ya tidak memang tahu. nggak ada, ya memang dia bukan makhluk kok. Tentu Berarti saja dia dia tidak kayak ada di asap, surga. dia kayak asap Tidak lari ada, ke sana tidak lah ada. kemarin Kau nggak tidak akan kelihatan, pernah nggak tahu jelas. seperti apa dia. Karena dia berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jangan kau samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Beda. Cukup tahu Allah merendahkan kami itu Tuhanmu. berbeda dengan yang kau pikir. Mana Iya, Tuhan mau ngasih kau rezeki, tuh Meng? mau nge-framing kami Kapan merendahkan banyak Tuhan cuma kami gitu. Oh, pakai. tidak bisa lah.
Cukup kau aja, Allah umat kau kami aja yang jauh lebih merendahkan luar Tuhan. biasa dari Tuhanmu. Betul. Cuman bedanya Tuhan kami nggak punya RT-nya, Meng. Tuhanmu ada RT-nya. Nah, kalian pikir sendiri ya. Kalau Tuhan punya silsilah, berarti Tuhan wajib punya KTP, punya KK ya kan? Tuhan apa macam mana seperti itu tuh? Brebek. Bagus kau out aja lah buat Silsilah dosa. itu nabi, silsilah itu nabi. Kalau Tuhan ada silsilah, Tuhan anak Bunda Maria. Bunda Maria anak siapa, Meng? Berarti dia punya RT-nya, Meng. Udah punya RT, Mohon punya maaf ya Pak Preming, kalian mengatakan kalian bukan pagan, Saya tapi mau- kalian mengatakan Tuhan itu ada silsilah. Itu tanya Pak pagan Framing, banget. Tuhannya Itu Bunda pagan Maria itu banget. siapa Tuhannya? Yang paling Tuhannya pagan Tuhannya Bunda adalah Maria. Allah nggak ada di sorga. Itu yang paling Iya, pagan. Tuhan. Saya tanya sama kamu, pastinya lah. RT Tuhanmu siapa? Coba tanya sama Paulus, Meng. Dari pernyataannya aja udah menunjukkan Kamu mau debat sama saya, Meng? Tangguh. kapabilitas Saya tanya Tuhannya. RT Tuhanmu nggak Tuhannya tahu. butuh Paulus surga. aja kamu panggil. Aduh, Preming. Yo, kamu hubungin siapa? Paulus siapa? Apa tetanus? Apa obat tikus? Apa Spiritus? Apa seperti meletus? kan? Nah, yang pasti obat tetanus sama racun Preming. tikus katanya. Kalau Tuhanmu masih butuh surga, kecil kali lah Tuhanmu sama Tuhanku. Nah terus Sedangkan Tuhanku Allahmu yang itu di menciptakan mana kalau surga. nggak butuh surga, nggak ada di surga? Allah kami nggak butuh surga, Meng. Saya mau Astagfirullah. Seperti tanya Jokowi, Framing. kok seperti Saya mau Jokowi? tanya sebentar, saya Seperti mau Jokowi ada Jangan di kau istana. samakan sama manusia. Cukup Seperti kau Jokowi menyamakan nggak ada Tuhanmu di sama istana. manusia. Kalau kita mau Jangan cari kau Jokowi samakan ada Tuhan di kami sama istana. manusia, Nah Allah Preming. kamu mau dicari Dedek, di kalau mau mana? belajar bilang belajar, diajarkan. Masa Allah kamu nggak bisa Jangan di sini ditemuin? kau nge-preming nggak jelas. Iya, terus kalau kamu Akal Allah itu bisa nggak mengakali ditemuin, Tuhan. terus kamu Tuhan mau aja kau sama akali, siapa? apalagi manusia model kayak kau nih. Tuhanmu itu Ya. kalau bisa ditemuin Kalau kamu di gampang itu berarti dia punya RT, Meng, punya kantor kayak Pak Kades. Kalau kamu punya Allah nggak Gitu. bisa ditemuin, nggak ada di surga. Nah terus Kamu kita kan mau belum temuin ketemu Allahmu di Tuhanmu. mana? Jangan ketipu kalian jadi punya Iya agama. Tuhan si Kamu preming yang ini. ketipu. Astagfirullah. Pemikiranmu seperti anak SD, bahkan anak SD kami, anak TK kami aja pintar mengenali Iya. Allah. Itu Kau cerita tentang Jokowi, tentang ini, tentang itu. nggak Kau baru ngomong nyampe. Pak Paulus, kau nggak tahu. Cara Tapi kau berpikirnya iman. nggak nyampe. Kau cari tahu Menemui dulu silsilah Allah itu Paulus. tidak bisa dilihat. Siapa mamanya, siapa bapaknya. Dia jelas-jelas Nggak orang masuk Parisi. akal aja. Orang Parisi aja Betul dibilang kan? Yesus. Dia orang Pemikiran percaya kita di sama bawah orang di bawah Parisi. level anak-anak masuk kita. akal aja. Anak-anak kita ada Allah yang TK nggak ada TK di itu yang belum surga. sekolah, nggak ada pemikiran kayak Nggak dia masuk ini. akal aja. Allah Gini aja lah, ditemuin Preming. pakai Debat apa? aja. Nggak masuk akal gitu loh. Dongkol. Berarti masuk IQ akal? Allah nggak bisa ditemuin. Anak-anak Allah nggak ada di kita surga. kalau Allah nggak bisa Allah berbicara. tidak Lalu terima. Allah ini apa ini? Asap apa-apa gitu loh. Angin Meng. apa-apa dia. Kalau kamu mau masuk akal, kata kamu masuk akal, akal kamu saya tanya RT aja, RT Tuhan kamu nggak tahu. Arti Itu Tuhan masuk itu akal. nyata. Arti Tuhan yang Tuhan punya itu RT itu nggak nyata. masuk akal. Dari kata Tuhan penguasa nyata. Seperti Tuhan tanah, dia bisa mengatur tanah. Nah kalau Allah kamu nggak Tuhan, dia nggak bisa nyata. Jadi Allah kamu itu justru bukan yang nggak Tuhan nyata karena itu nggak Tuhan nyata. punya silsilah itu yang nggak Kamu nyata. kok sedikit kemana-mana. Tuhanmu punya ibu, punya bapak, berarti punya kakek. Kakek berarti punya nenek, Pak- nenek punya Pak- ini itu, berarti dia punya RT. Siapa Pak saya dosen, tanya RT Tuhanmu? Pak dosen, mau nggak Pak dosen? Kubuktikan bahwa Bapak dan Yesus di neraka, mau nggak? Gimana? Saya sebagai dosen yang pintar, yang aklinya bagus, saya tidak bisa percaya bahwa kalau Allah nggak ada di Alah, surga. kalau dosen Ya udah. kau nggak mungkin cara bicara kau seperti ini. Saya kan cerdas Akui aja untuk lah kau, menganalisa. Belum kau nyampe. gembel kau. Banyak kali cerita. Pikirannya belum nyampe, Yang belum ngeklaim nyampe. kamu cerdas ya dirimu sendiri, nggak ada yang bilang kau cerdas. gini, Kalau dosen. kau cerdas, kau keluar dari Kristen itu. Etika berlisan kau aja nggak ada. Tahu kan Preming. nama RT, Mbak? Kau aja belum nyampe. Etika dalam belisan kau aja nggak ada kau. Bibel kau aja nggak putus sama kau. Mau mempelajari ajaran orang lain. Kalau kau mau belajar bilang belajar. Jangan kau ngopreming-preming. Tolol. Kayak kau lah pula tuh kau baca. Nah, ini framing, Dia berkata. Pak framing. Ini bukti Bapak dan Yesus di neraka.
Ya. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak. Di sebelah kiri siapa? Bapak. Yang Makan mati ayam terkutuk goreng. siapa? Sebelah Yang mati kiri, terkutuk duduk Yesus. sebelah kanan Bapak. Siapa yang nengok tuh, Masa? Bang? Siapa Masa yang Allah nyaksikan nggak itu? bisa Itu makan? bohong berarti kan? Masa Allah Enggak, nggak bisa Masa makan? orang bisa ngelihat? Itu Berat. memang Matius bisa Masa ngelihat Allah nggak dia punya langsung ke perasaan? surga sana. Bohong kali. Masa Allah nggak punya pikiran? Masa Berarti Allah yang nggak di bisa sebelah berbicara? kiri Yesus, Masa Bapak. Allah nggak ada di surga? Nah, Yang terus mati Allah kamu itu terkutuk siapa? apa? Allah Yesus. kamu itu apa? Perasaan nggak punya, bicara nggak bisa, di surga nggak ada. Ya. Lihat dalil ini, lihat dalil Bibelmu Di ini. mana nggak jelas. Nah terus Allah tempatnya di mana? Dia berada di mana? Ini nih, Yesus dan Bapak di dalam api yang kekal. Ada beda dari Tuhanmu punya RT. Tapi kamu orang aja nggak tahu siapa RT Tuhannya. Allah mana? Allah mana? Allah mana? Di mana? Gak nambah-nambah. Ada yang ikutin kok, Frem. Kayaknya nggak ada, Frem. Nggak ada, belum ada orang-orang Muslim mendengar kata-katamu langsung murtad dia. Nggak ada. Nggak ada, Frem. Jadi kok jangan tertawa dulu, Frem. Yang menang Jadi kita, kalau- Frem. kalau Orang-orang Yesus- Muslim yang menang, Allah Frem. mana? Allah mana? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan disiksa Bapak, dia. sebelah kirinya Bapak, berarti yang mati terkutuk siapa? Yesus. Cukup nih ayat ini bahwa Yesus dan Aduh, Bapak di neraka. Sedih kali lah Yesus, kalian ya, Tuhan sedih kok kali lah disalib kalian. sama Allahnya umat. nggak ada. Lemah Allahnya benar, nggak Bang. ada. Udah dijelasin di kitabnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau udah nggak bisa berbuat apa-apa berarti lemah dong. Mending jadi ayam Nggak kan sayur. iya, Yesus sendiri tuh bilang Yesus. Nah, Yesus saja lemah, ngapain bertuhan nama yang lemah? Mau diminta apa? Yesus saja nggak bisa apa-apa. Minta Ya udah, rezeki, Yesus aku mau saja mengajar tidak bisa. Mendingan mahasiswa dia saya nuhaninnya dulu ya. Jokowi. Ya Bang Yusir ya. Aku mau- Mendingan bertuhankan Jokowi ya enggak? Tuh Jokowi bisa udah, bisa aku mau nyentil mengajar orang, mahasiswa berkuasa. saya dulu ya, mau mengajar mahasiswa saya. Ntar Mengajar mahasiswa Terus saya saya, ajari ya, mahasiswa saya, jangan percaya mahasiswaku, jangan percaya Mengajar mahasiswa. kalau dia nggak ada di surga, dia nggak ada Rusak otak bisa semua. bicara, artinya itu orang nggak ada. Kau nggak usah kau tetek Maka bengek, lagu kau ini cerita saya nanti tinggi, ajarkan kau. sama Katanya mahasiswa kau mencari saya. perkara-karanya kau Allah banyak mana, cerita Allah kau dari mana. tadi cerita kau aja mau didengar. Makanya Yesus kalau nggak Di bocor mana? nggak masuk Kristen. Hanya orang bocor yang masuk Kristen. Cara berpikirnya nggak nyampe. Iya, ngaku dosen pula tuh etika kau dalam belisan aja nggak ada. Gimana kau mau pakai akal? Cara bicara kau aja nggak mampu. Kayak kau manusia mau didengar orang. Rusak lah manusianya. Alkitab mana ada ilmunya yang kau pelajari itu di sekolah itu dari Al-Quran semua, Bos. Banyak orang pendeta masuk Islam mualaf sekarang. Yang pinter-pinter hanya framing ini masih belum sadar. Iyalah. Yahya Walomi Orang aja itu yang karena memang ini iya. cerdasnya masuk Islam. Pasti itu masuk Islam mualaf. Banyak Pasti. itu di siaran-siaran. Orang Ya luar. namanya framingnya mana Meng, saya nggak bisa lihat wajahmu Meng ya. Dia terlalu memaksakan. Konsep ketuhanannya aja belum jelas, tapi terlalu memaksakan. Soalnya Ya, cara maksa lah, debatnya Bang. pakai iman. Kau bayangin Bang, dia masuk di negara ini dari zaman penjajahan sampai sekarang ini nggak nambah-nambahnya. Maksalah dia. Soalnya pakai iman. Berdebat Tengoklah itu di Bali, diskusi di Bali pakai udah iman, bukan pakai pakai logika. Di Bali itu Tuhannya kayak Alkitabnya ada gini, pakai Widi Sang Hyang. Kenapa? Saya asli orang Batak, saya nggak datang ke Indonesia, saya asli Pramubi orang Batak tahu. Udah nggak usah kau banyak cerita kau. Aku dosen lah kau ini itu. Ya Kau sarapan agamamu kau juga dulu. baru datang. Cari lontong kau. Nggak usah kau etika kau yang belisan aja nggak ada. Kayak kau manusia yang Agamamu mendidik. juga pendatang. Siapa yang mengakui kau dosen di sini? Orang bodoh lah yang mengakui kau dosen di sini. Gak usah cerita tinggi. Siapa nama RT Tuhan kita Paulus gitu. Banyak kali cerita kau. Kamu tanya Ya dulu. udah, dosen berangkat dulu ya, dosen berangkat dulu. Berangkat kau ke rumah bapak kau, terserah kau lah kau. Mati kau.
Manusia goblok. Ajar terus. Undang lah Ada ya Pak. kayak gitu manusia ya. Orang-orang Kristen yang cerdas-cerdas gitu. Ada lah kak, itu barusan itu. Mana ada yang cerdas bang? Undang lah. Sebenarnya Ayo, gini Pak. kak, si Framing itu waktu mau diciptakan Tuhan dikasih dua pilihan. Framing, kau mau jadi manusia apa mau jadi babi? Dia ambil dua-dua. Aku mau jadi manusia berkepala babi katanya. Jadi kayak gitu tadi tuh. Dia ambil Yang dua. paling Pas ya saya sering pembagian otak dia lihat datangnya telat bang. paling Pas pembagian otak dia datangnya telat, ya itu jadi dapatnya cuma sedikit aja. Gini dia kalah, nggak bisa ngok aja. Nah paling kesal. Yo undanglah siapa yang ini orang-orang Kristen yang jago-jago debat. Saya mau tanya RT mereka Tuhannya aja lah. Tuhan Yesus duduk di sebelah Bapa. Ya itu siapa yang nengok? Matius tengok dari mana itu? Pakai apa? Teleskop belum ada. Makan nasi Teleskop goreng, nampaknya nggak sampai makan ayam goreng ke surga lagi. sana. Nah, mana ada? Bohong kali. Kalau dia bilang ajaran kita bohong, lebih bohong lagi dia. Mana ada ajaran kita bohong? Kayak si Lukas lah kan. Telah lahir di kota Daud. Tuhan Yesus katanya dia aja belum lahir. Dia aja dari murid ke murid bisa pula dia ngomong telah lahir katanya. Dari situ udah nggak masuk akal. Gini aja kalau sorry ya kawan-kawannya kalau ketemu orang-orang kayak gini harus saling menguatkan. Kasihan Jadi betul. jangan sampai kalah dalam perdebatan. Lah, kita bisa kalah sama dia juga apa-apa. Dia aja Ya ngomong enggak, pakai otak. saya tuh sering apa itu itu banyak ke room dia. Orang-orang Islam nggak tahu Islam benar apa bukan. Itu sering dimaki-maki, kalah gitu dalam debatnya. Tapi saya mau gabung terus nggak diizinin masuk. Itu kadang-kadang kayak seperti stuntman bang. Musim abang-abang naik ke atas rokok jadi muslim. Jadi kalau mereka berdebat tuh proper kalah, ya kan? Jadi itu adalah harga diri mereka balik. Nggak pernah menang lawan kita, nggak akan menang. Dari yang pintar sampai yang biasa sekalipun. Saya berapa kali kemarin Orang-orang sempat saya DM kemarin tuh, tapi kayaknya diblokir. Ayo saya bilang debat sama saya aja, nggak usah ini kita nggak usah bawa kitab, janji nggak usah bawa kitab, nggak usah bawa HP, HP cukup satu kita kamerain, nggak usah pakai komputer, jadi nggak bisa lihat di Google segala macam. Yo kita gunakan akal. Kalau pakai kitab kamu orang pasti kalah bilang. Cuman kita gunain akal aja. Nggak pernah dibalas. Bisa bang, dipakai akal pun Tuhan pun diakal-akalinya bang, apalagi manusia. Yuk, gorengan yuk. Manusia sesat, kafir. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gak malu ya dia kayak gitu. Aduh, aku aja yang bukan oten aja ngelihatnya malu loh. Pemikirannya kayak begitu. Jadi kakak kalau bukan oten apa kakak? Hah? Kakak apa? Aku jadi Muslim, lawan kakak? kalian lah kalau aku jadi oten. Ya, bikin pembaik. Malu aku punya Tuhan kayak gitu. Amit lah. Amit nggak mungkin. Iya bang. Amit-amit bang, jangan bang. Jangan. Orang Tuhan tempat bergantung ini Tuhannya digantung. Terlalu memaksakan. Konsep ketuhanan belum jelas lagi.
Dia bilang mereka membanggakan apa? Oh, alfa dan omega, awal dan akhir lah. Awal dan akhir itu makhluk banget, ciri khas makhluk. Karena ada awal kelahiran dan matinya. Nah, Allah itu tidak akan pernah ada awal dan akhir. Ada sebelum kata ada itu ada. Nah, diam kan dia ngomong gitu. Kayak film dibuatnya. Entahlah. Kalau memang betul-betul Kata Aren jurus pamungkas kesaksian mimpi. Itulah tuh andalan dia tuh. mimpi. Kawan-kawan, izinnya untuk turun ya. Sebab Bang. udah mau berangkat kerja. Mohon Iya, maaf Bang. kalau ada salah omongan. Assalamualaikum. Hati-hati bang. Sama-sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enaknya jadi kucing, tak kayak jadi budak korporat.
saja ajab itu datang kepadamu, ya. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti pasti dibalas, gitu ya. Tenang saja, gitu ya. Teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya kabarkan hari ini ya. Sekalian saya menyapa Anda semuanya. Karena malam tadi saya tidak bisa live streaming ya teman-teman. Tidak bisa live streaming dikarenakan akun saya masih kena banet gitu ya. Dan ini alhamdulillah ya sudah bisa untuk live streaming lagi. Jadi nanti malam kita bisa membuka diskusi kembali. Ya kalau hanya kita berdiskusi agama dan negara itu tidak ada melarang teman-teman. Tidak ada larangan dari agama maupun negara kalau untuk masalah diskusi agama. Yang penting secara baik dan dengan berdata gitu ya. Dengan data. Nggak ada suaranya. Hah? Suaranya ada nggak? Suaranya ada nggak? Suaranya ada nggak? Nggak ada suara. Ada kan? Ada suaranya ya. Ya kalau kita mau berdiskusi secara baik, ya itu tidak ada larangan dari agama, tidak ada juga larangan dari negara, nggak ada. Diskusinya itu memakai data, ya data dilampirkan, terus tidak diasumsikan sendiri, tidak. Tapi ketika diskusi itu harap ditampilkan datanya dan ada dari kedua belah kubunya, kayak gitu ya. Kalau diskusi Islam dengan Kristen, ada Islamnya, terus ada juga Kristennya. Jadi bisa tanya jawab, terus menampilkan data. Hindari perkataan-perkataan yang tidak berguna gitu. Ya kalau tidak ada Kristennya, jangan nanti dulu ngomong Kristennya, nanti dulu ya ngomong Bible-nya nanti dulu. Tunggu dulu Kristennya naik, lalu baru ngomong tentang masalah Bible-nya gitu ya teman-teman. Ada yang panas tapi bukan api. Apa itu yang panas? Yang lihat banyak yang login. Aduh, betul. Ya teman-teman semuanya. Pak Ustadz, lab bersatu sama Bang Zuma udah sering ya. Saya kenal Bang Zuma itu udah 7 tahun teman-teman. Ya kami berjuang bersama dulu di Zoom bahkan sampai pagi, sampai begadang sama Bang Zuma tuh. Ya tanya aja beliau ya. Udah sering. Kenapa saya sekarang lebih sering sendiri ya daripada ke tempat Bang Zuma? Jadi begini teman-teman ya. Islam itu rahmatan lil alamin ya. Agar umat Islam itu dakwahnya meluas, maka kalau kita mempunyai keilmuan yang bagus, tidaknya kita bikin live streaming sendiri. Jangan ngumpul-ngumpul di satu koma, lalu kita di situ nimbrung semuanya. Lalu kapan Islamnya itu meluas gitu? Maka dari itu kalau ada keilmuan yang bagus, baik dari agama Islamnya maupun dari Bible-nya, mari luaskan dakwah agama Islam ya. Dakwah itu memang metodenya itu berbeda-beda teman-teman. Kalau sesama Islam pasti metodenya itu kita mendakwahkan secara disiplin ilmu. Tetapi kalaunya dengan orang-orang yang hanya mencari kesalahan Al-Quran, hanya mencari cacian terhadap agama Islam, mencari kesalahan dari Nabi, wah ya itu beda lagi metodenya ya. Cara menghadapi mereka beda lagi ya. Jangan kita itu menjelaskan secara disiplin ilmu menurut ulama, menurut Ibnul Qayyim, menurut Abu Hurairah tentang hadis ini. Kalau Anda jawab kayak gitu, Anda bakal dipelintir jawabannya ya. Kayak gitu. Jangan kayak gitu jawabnya. Itu jawaban untuk muslim ya, yang mengimani Islam dan mengimani Al-Quran serta hadis ya. Jangan yang tidak imani Al-Quran, tidak imani hadis kita jelaskan kayak gitu. Apalagi nih, saya mau baca dulu. Nathan lagi dikomplain orang Kristen. Udah saya bilang kan teman-teman malam tadi, kau nanti malah dikomplain orang Kristen sendiri. Kau sendiri nanti malah dilaporkan orang Kristen. Karena apa? Dia mengakui kosakata Allah, nama Allah itu adalah milik umat Islam. Nama diri, nama Tuhan dari umat Islam dia akui. Banyak itu yang protes dari Kristen. Ya kan? Banyak yang panas, betul juga. Yang panas itu bukan api ya. Pak Ustadz, apakah anak Batak apakah benar dilaporkan ke Polda? Ya betul. Laporannya udah ada. Ya udah ada.
Udah ada juga dikasih tembusan ke DPW API cabang Sumatera Utara. Terus dari Gapai ya, Gapai Gerakan Anti Penistaan Agama Islam anak Batak telah dilaporkan untuk masalah kasus penistaan agama yang kedua kalinya gitu ya. Nah, pada menyala. Iya, gini ya teman-teman, ya satu persatu harus kita proses ya. Karena selama Ratu Entok dan juga Bunda Nora Aritonang dilaporkan mereka makin menjadi-jadi, makin sekehendak, injak Quran sekehendak, kan kayak gitu. Dikit-dikit main ancam dengan umat Islam, kan kayak gitu. Ya, oke, kita akan beli dan borong apa yang kalian jual ya, kayak gitu ya. Jadi santai saja ya, kami akan proses satu persatu dari Anda ya. Biasa aja gitu. Biasa aja bro, ya, biasa aja. Saya udah bilang umat Islam itu nggak bakalan mundur, musuh nggak mereka cari ya. Tapi kalau ada musuh 1 inci pun tidak akan mundur. Bayangkan umat Islam itu musuh tidak dicari, tapi kalau ada musuh ya 1 inci pun dia tidak akan mundur ya, apalagi sampai 1 langkah. Maka dari itu kalau kalian jual kami borong ya, ingat itu ya. Lab bareng sama apologet muda Yunus udah sering sama Akhi Yunus ya, udah sering. Ya, kita harus bersatu sebagai umat Islam ya. Saya udah serukan juga di VT saya ya. Lihat tuh ya, advokat Kristen mereka bersatu untuk melaporkan penistaan agama ya, yang mereka duga menistakan agama Kristen. Itu mereka advokatnya bersatu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam juga harus bersatu. Rapatkan barisan ya, rapatkan barisan, dan advokat Islam juga harus bersatu ya, memproses para penista agama Islam, memproses penghujat agama Islam. Harus bersatu juga advokatnya ya. Kita itu nggak mau tahu tentang agama kita atau berkutat saja gitu ya terhadap agama kita, sibuk menggibahi muslim yang lainnya gitu, sibuk menyalahkan muslim lainnya. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Kita Islam itu bersaudara. Kalau ada masalah dari internal, mari kita bereskan dulu, bersatu dulu, kita bereskan ya, penghujat Islam dulu ya. Kalau untuk masalah puru, tinggalkan dulu ya. Kau katakan ini bid'ah, terserahlah ya, kayak gitu, tinggalkan dulu masalah itu ya. Untuk masalah bid'ah, masalah sunnah, atau perbedaan ikhtilaf pendapat ulama, nanti dulu lah, itu tinggalkan dulu. Kita dari luar agama Islam ya, terlalu dekat ya. Kita itu diserang dari luar agama Islam. Maka dari itu bersatu, tinggalkan permasalahan puru itu, tinggalkan dulu ya. Nggak ada dari manapun ya aliran agama Islam itu menyembah manusia, itu nggak ada ya. Maka dari itu bersatulah, kita bukan penyembah manusia ya. Maka dari itu kalau agama kita dihina, bersatu, kita proses hukum kayak gitu. Kasus bakal jadi blunder. Oh, Ratu Entok ya. Usul Pak Ustadz, kalau bisa setiap hari laporan siapa aja yang login, biar mereka makin panas. Gini ya teman-teman, ada memang ketika saya berdakwah, ketika saya live streaming, ada yang masuk Islam, cuma tidak mau dipublikasi. Ya, itu privasi orang dan hak orang. Ketika masuk ke agama Islam, dia tidak mau diprivasi. Ya, kita juga tidak bisa paksakan hal itu, saudaraku ya. Ayo. Panas ya, yang panas itu bukan api ya, bukan api gitu. Sengaja saya buka live streaming pagi ini untuk menyapa Anda dan mengabarkan berita terbaru ya. Kita no debat ya, no debat pagi ini, no debat dulu ya, debat malam aja ya nanti. Teman-teman semuanya, saya juga ada membuat akun TikTok yang baru ya teman-teman. Nama TikToknya itu Yusuf PI teman-teman. Nama TikToknya itu Yusuf PI Live ya. Pengikutnya masih sedikit. Tunggu ya. Di sini ada nggak? Bentar. Yusuf PI Live. Oh, nggak ada. Saya bukakan akunnya ya teman-teman. Mohon bantuannya untuk follow juga akun tersebut ya. Bentar. Nih. Live. Bentar ya. Live.
bukan yang ini sih. Ini ada yang pakai nama saya, masalahnya banyak banget tuh. Banyak banget yang cloning akun saya. Saya lihat banyak banget yang cloning akun saya, dus. Nah, yang ini ya teman-teman. Nih, yang ini nih. Videonya memang belum ada. Tapi pengikutnya 300-an aja. Ya. Nama akunnya Yusuf PI Lab. Jadi ini adalah akun ketiga saya. Kenapa saya naikin aja ya? Saya naikin ke sini ya, biar teman-teman bisa follow gitu. Bentar ya. Oke. Multi-guest access suspended. Gak bisa. Bentar ya. Kenapa disuspend ya? Tunggu. Oke teman-teman, nanti saya usahakan dinaikkan. Mungkin kalaunya Anda mau nanya, silakan ya teman-teman semuanya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Tuh. Sementara aku. Bentar ya teman-teman, saya lihat emailnya. Rindu kandang lagi. Iya teman-teman, ini saya memindah akun saya yang satunya biar bisa Anda follow gitu ya di streaming ini. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, saya hanya sebentar saja untuk live streamingnya ya. Jangan dikira saya lama-lama atau ada debat gitu. Saya hanya menyapa Anda semuanya dan mendoakan Anda semuanya. Semoga kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ya dilancarkan rezeki serta diberikan kesehatan. Nah ini teman-teman akunnya ya, mohon bantuan di follow ya. Nih, coba sapa dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan di bawah ya, boleh. Nah, tuh teman-teman, akun ketiga saya ya, akun ketiga saya yang ini ya. Ini adalah akun ketiga saya karena akun saya yang besar, akun utama itu telah dilaporkan oleh Kristen ya ke TikTok sehingga di-banned 1 hari. Alhamdulillahnya hari ini sudah bisa untuk streaming lagi ya. Jadi seperti itu. Gimana? Saya baca dari sini ya. Yuk gas. Panik amat kalian menista Islam. Udah saya follow, syukron jazakallah ya yang udah follow. Terima kasih. Nanti kita akan adakan live streaming di situ juga kalau akun saya yang besar itu di-banned 1 hari ya. Udah sering loh, banyak peringatannya masalahnya akun yang besar ya. Apa itu? Abian selalu siap ya, betul. Jangan op. Ya, jangan op, enggak op. Belum lah. Ya, menemani Anda beraktivitas ya mungkin sampai jam 8 boleh ya. Saya hanya menyapa-nyapa Anda semuanya. Dah Pak Ustadz, terima kasih ya Bapak Negara. Semangat Bu. Ya, udah syukron jazakumullah yang udah follow ya. Terima kasih. Udah syukron jazakallah ya, jazakumullah. Pak Ustadz, saya mau buka mu'alaf center di Batam gimana? Boleh, bagus itu, bagus untuk menampung. Yang penting ya ketika ada mu'alaf di Batam itu diberikan pendidikan agama Islamnya, dicukupkan ya dari keperluan mereka karena mereka adalah salah satu mustahik zakat, orang yang juga berhak menerima zakat gitu ya. Terus ada pendanaannya, jangan sampai pendanaannya itu malah menyusahkan umat Islam ya, jangan sampai seperti itu. Ibaratnya ada donatur ya,
ada donatur yang memang mempunyai kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, lalu donatur tersebut ya mendanai Anda untuk membangun mualaf center di Batam, boleh gitu. Jangan malah menyusahkan umat Islam minta sumbangan sana sini untuk mendirikan organisasi tersebut, jangan sampai seperti itu. Nah, begitu juga ketika Anda mau bangun masjid atau musola, jangan sampai menyusahkan umat Islam. Kalau ada dari donatur yang bisa mendanai, boleh gitu. Ya boleh ya, cari donasi itu boleh untuk mencukupi atau sesuatu yang dituju untuk dakwah serta kemaslahatan umat Islam, itu boleh. Tapi jangan sampai kita mengambil keuntungan pribadi dari donasi tersebut gitu ya. Jadi secukupnya saja teman-teman. Kita di dunia ini kita itu hanya perlu sehat, kenyang, lalu ibadah ya. Gak perlu kaya, gak perlu gitu ya. Jadi kenyang, sehat, ibadah, itu saja sudah syukur gitu ya. Kalaupun kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta kita, berarti Allah menitipkan harta kita untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sering saya bacakan dalilnya kepada Anda ya. Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan surga untuk Anda seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Ya, untuk orang yang bertakwa. Nah, untuk orang-orang yang bertakwa, lalu orang ini dalam takwanya itu apa yang dia kerjakan? Baca ayat selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi kata Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dia membelanjakan hartanya, membantu manusia lainnya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Boleh. Kalau saya mendukung ya organisasi dari umat Islam untuk apa? Untuk membangun dakwah, meluaskan dakwah ya. Saya mendukung untuk masalah itu. Apalagi ini? Tarik oten dulu Ustaz. Jangan tema kata Allah dalam Bible. Malam ya. Kalau pagi kita kasih pencerahan sedikit dulu ya kepada umat Islamnya. Jangan kita terlena juga dengan Bible mereka, kebanyakan baca Bible mereka, kebanyakan nonton debat mereka, akhirnya kita lupa dengan agama kita, lupa baca Al-Qur'an kita. Itu tidak diperbolehkan. Malah kita membaca Bible-nya jadi haram jadinya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi haram kita membaca kitab di luar agama Islam sebelum kita membaca Al-Quran. Maka dari itu ketika saya ya berdiskusi setiap hari itu ya teman-teman, saya harus baca Quran dulu, bukan bermaksud ria, tapi ya saya baca Quran dulu baru berdiskusi dengan mereka. Kalau saya tidak baca Quran, saya nggak bakalan mau buka live streaming diskusi lintas agama. Jadi kayak gitu ya. Ya, saya jawab pertanyaan satu persatu gitu ya di bawah nih ya sekalian. Debat masih pagi-pagi, seru ini, janganlah. Waduh, masa siang malam kita perang melulu? Macam mana pula siang malam kita perang melulu? Nih di polo dulu nih yang di samping nih, entar lupa pula yang di samping ini di polo ya. Apalagi seiman saya Islam, ingat jangan ada masuk di room Kristen. Nah, ini perlu juga ini ya buat teman-teman semuanya, juga perlu diedukasi ini ya. Perhatikan yang saya katakan kepada Anda ya, sedikit kepada teman-teman dan saudara-saudariku yang menonton live streaming ini. Kita itu tidak perlu ya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, untuk masuk ke room non-muslim. Itu tidak diperlukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini ya teman-teman semuanya, kita itu di dalam diskusi ini kadang dilema. Saya aja dilema ya.
Saya memang ya mewakafkan diri saya, nyawa saya untuk agama Islam, memang seperti itu. Kalau untuk masalah diskusi lintas agama seperti ini, ya kaki kanan itu kita di rumah dan kaki kiri itu sudah ada di penjara. Jadi ada resikonya gitu ya, ada resikonya dalam dakwah itu. Saya harus akui itu ya, salah-salah ngomong kita dipelintir dan dianggap menista oleh mereka. Nah, itu adalah resiko diskusi lintas agama. Berkaitan tentang masalah koma-koma, orang yang menghujat agama Islam, umat Islamnya jangan meramaikan di sana. Karena itu hanya menjalankan algoritma mereka dan malah lebih direkomendasikan oleh aplikasi live streaming tersebut ya. Contoh, mereka membuka di komalnya TikTok nih ya. Lalu Anda ke sana, malah nanti direkomendasikan oleh pihak TikToknya agar lebih luas live streamingnya. Rugi ya, rugi, nggak ada manfaatnya ya. Ke kandang babi itu nggak ada manfaatnya ya, nggak ada manfaatnya. Ke kandang babi hanya membuat Anda kotor ya, membuat badan Anda bau kayak gitu. Nah, maka dari itu tidak ada manfaatnya ke Komal Kristen. Apa yang kita dapat? Sakit hati ya, nggak ada tambahan ilmu. Nabi kita dihina, agama kita dihina, Allah mereka hina ya di situ. Makanya Allah mengancam kepada orang-orang seperti itu ya. Apa ancaman Allah? Sering saya bukakan ya kepada Anda dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 tuh. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa? Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, sungguh aku telah menurunkan kekuatan ya, menurunkan pemahaman agar kamu membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai pegangan untuk umat Islam. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iza sami'tum, apabila Anda mendengar, an iza sami'tum yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila Anda mendengar Al-Quran Anda dihina oleh orang kafir, kata Allah ya, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal yang lain, kecuali mereka sudah pindah tema, mereka bicara tentang masalah duit atau masalah kerjasama, silahkan ya Anda mau bermuamalah dengan mereka gitu ya. Kalau mereka bisnis apa yang mau kita bangun, silahkan, itu nggak ada yang larang ya. Tapi kalau mereka menghina agama Islam, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum, apabila Anda masuk ke komal penghujat Islam lalu Anda duduk bersama mereka, maka kata Allah Anda sama dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik ya teman-teman. Disamakan Allah Subhanahu wa taala kita dengan penghujat ayat Allah. Maka kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang muslim yang munafik yang mendengarkan hujatan mereka ya, yang duduk bersama mereka di neraka jahanam bersama-sama dengan orang yang menghujat agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hindari ya daripada kita berdosa masuk ke komal mereka ya, karena kita mendengar penghinaan terhadap agama kita, lebih baik jauhi gitu ya. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi untuk umat Islam yang datang ke komal Kristen, kalau ilmu Anda cukup ya, Anda belajar tentang agama Islam, belajar tentang Bible-nya, silakan kalau mau mengadakan diskusi, nggak ada yang larang. Diskusi itu pertama kali yang ngajarin adalah Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Najran untuk berdiskusi, ya makanya
Teman-teman semuanya, gini, tadi listriknya mati. Mati listrik tadi. Ya. Listriknya mati tadi, makanya saya nunggu lagi wifi-nya hidup, terus listriknya hidup kembali, nunggu lagi jadinya. Jadi mohon maaf ya tadi, itu di luar jangkauan kita, force major ya. Jadi kayak gitu. Tadi lagi mati listrik teman-teman. Nah ini saya udah kembali ya, mohon bantuan share-share-nya lagi. Kita live sampai jam 8 aja ya. Jadi saya mau sampaikan lagi kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudariku ya, kalaupun Anda mau ke Komal Kristen, lalu Anda di itu ingin berdiskusi, ya kalau Anda ada keilmuannya, ya Anda mempelajari Islam, Anda mempelajari Al-Quran kita, Anda mempelajari Bible mereka, boleh, silakan ya, silakan, gak apa-apa, no problem gitu ya. Karena yang ngajarin pertama kali itu adalah Nabi Muhammad SAW dalam berdiskusi ketika beliau mengundang Bani Najran, ya. Makanya ada tuh di Sirah Nabawiyah ketika Bani Najran pinjam Masjid Nabawi untuk mereka beribadah, ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam diskusi pun kita mempunyai batasan, teman-teman. Kenapa saya bilang mempunyai batasan? Kita itu kadang dilema, ya, kadang kita juga takut dosa. Karena di dalam diskusi itu kadang emosi itu tidak terkontrol gitu. Sehingga kita melakukan penghinaan terhadap Tuhan mereka yang mana itu adalah dilarang di dalam Al-Qur'an ya. Nah, Quran surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin," dan janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi ada batasannya dalam diskusi. Kagak boleh menghina Tuhan mereka. Yang dimaksud menghina itu tanpa dasar, tidak ada datanya. Nah, itu bisa kita bilang penghinaan ya. Jadi diskusi itu dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan data, dengan hikmah, dengan cara lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah untuk mereka. Jadi seperti itu. Oh iya, teman-teman semuanya, ada yang membahas PT saya ketika saya menjawab Mikana kemarin itu ya. Ketika Mikana di PT itu saya angkat yang 6 juta viewer tuh, 6 juta ya, hampir ya, 6 juta ya, 6 juta lebih kayaknya tontonannya itu ya di PT saya itu. Ketika Mikana bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala katanya tidak membolak-balikan hati dia, kenapa? Itu kan saya jawab ya, karena Mikana tidak menggunakan akalnya ya. Ya, terima kasih Pak J. Ya, syukran jazakallah. Jadi Mikana di dalam Quran surah Yunus ayat 99 sampai 100, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Jadi Mikana itu tidak menggunakan akalnya. Ada yang bahas dari Muslim, yang ditanyakan hati malah dijawab akal katanya. Aduh, teman-teman semuanya, ini perlu dirincikan gitu ya. Perlu saya rincikan kepada Anda ya, saudara-saudariku yang Muslim, kenapa ketika Mikana menanyakan hati saya jawab akal. Kayak gini ya, karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya, di dalam hati mereka itu ada penyakit, makanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Ya, Allah menutup hati mereka. Di dalam hati mereka juga ada penyakit. Ya, Allah menutup hati mereka. Lalu bagaimana supaya caranya itu mereka mendapat hidayah? Maka digodok dari akalnya, bukan dari hatinya. Nggak ada mereka itu beriman mendapat hidayah dari hati mereka, nggak bakalan. Ya, karena apa? Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, tapi tidak menutup akal mereka. Ya, makanya Allah murka yang kagak menggunakan akalnya. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah murka terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Contohnya Mikana. Maka dari itu kenapa saya menjawab akal Mikana, bukan hati Mikana. Hati Mikana itu ditutup. Maka dari itu kita menyampaikan hidayah itu dari akal. Kalau mereka menggunakan akal
akalnya, hidayah itu masuk lewat akal dan tembus ke hati mereka untuk mereka imani. Jangan Anda jawab langsung imannya. Allah menutup hati mereka, nggak bakalan mereka beriman. Maka dari itu pakai logika ya. Kalau dapat hidayah itu, kalau mau pengen dapat hidayah, maka pakai akalnya. Nah, sehingga akal itu memikirkan logikanya dan dia imani dalam hatinya. Nggak ada ulama mengajarin ya bahwa jawab itu kalau sama orang kafir dari hati, nggak ada. Pasti dari akal dulu turun ke hati, kayak gitu. Contoh ya teman-teman. Contoh ya teman-teman, ya ini saya kasih tahu ya kepada Anda semuanya. Kalau toples ya, kalau toples tutupnya itu tertutup ya, jangankan lebah mau masuk, semut aja kagak bakalan bisa masuk kalau toples itu tertutup ya. Maka dari itu biar semut atau lebah bisa masuk, buka tutup toplesnya ya. Jangan Anda mau hancurkan toplesnya, jangan, tapi buka tutup toplesnya biar semut dan tawon tersebut masuk. Maka dari itu buka akalnya dibuka gitu biar hatinya menerima. Kayak gitu umpama toples ya. Mereka itu toples itu jangan Anda hancurkan toplesnya, tapi buka toplesnya, buka akal mereka ya. Jangan langsung ke hati mereka, nggak bakalan mereka mau beriman. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra ya. Tadi ayat untuk masalah mohon maaf itu untuk masalah sedekah ya. Yang saya maksud ayat tentang masalah orang yang ditutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim. Terus juga ya, kamu peringatkan atau tidak kamu peringatkan, mereka juga tidak akan beriman dari hati mereka. Ya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman kalau Anda mengharapkan hati mereka untuk beriman. Gak akan mereka beriman. Ya, meskipun Anda beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan mengimani dengan hatinya. Tapi buka akal mereka gitu, agar jalan hidayah itu masuk ya, sampai mereka mengimani melalui hati mereka. Jadi seperti itu. Apa akhir season maksudnya? Apalagi mumpung belum jam 8 ini. Ayo debat ntar malam. Maunya perang terus ya, kenapa ya? Itu udah naik banget itu. Kalau saya duduknya jauh kayak gini kelihatan tuh ya. Kalau saya duduknya jauh kayak gini kelihatan, pasti kelihatan. Tapi kalau saya duduknya dekat ya, itu nggak kelihatan tuh, ketutup kepala saya. Kurang 5 menit. Iya, syukron jazakumullah yang udah kasih gift ya. Pagi-pagi aja saya udah disawer-sawer gitu. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku, kalau gift-gift Anda ini saya pergunakan ya 100% untuk menunjang dakwah secara online. Baik saya membeli alat-alat streaming, mic, terus soundcard dan yang lainnya, terus kelengkapan dakwah ya untuk menambah keilmuan kita, juga kita pesan buku-buku. Nah, itu gift dari Anda tidak pernah saya sia-siakan untuk bayar wifi, bayar listriknya semuanya. Ya, itu saya pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kadang kalau saya tidak dapat streaming, saya pun juga kangen kepada Anda semuanya ya. Kangen kepada Anda, kepada saudara-saudariku yang menunggu live streaming saya, dan saya pun juga meminta maaf ya kepada Anda yang DM, yang WA yang tidak sempat saya balas. Saya tidak mempunyai admin khusus untuk ya mengurus masalah itu. Saya membalas dari pribadi saya sendiri ya. Kadang kalau lewat WhatsApp saya selalu memakai VN biar cepat gitu. Jadi saya berharap di DM ataupun di WhatsApp itu ada ditanyakan to the point saja pertanyaannya gitu. Jangan Assalamualaikum, apa kabarnya, sudahkah makan, punya istri berapa, anaknya di mana. Aduh, sakit kepala saya kayak gitu ya. Langsung aja kalau mau nanya ya, kalau mau nanya itu langsung Assalamualaikum, saya mau tanya, silakan. Apa? Tentang masalah apa? Oh, ini saya didekati orang non muslim.
orang non muslim mendekati saya dan ngajak nikah. Kata saya nggak boleh nikah beda agama. Di mana itu dalilnya? Ya sudah, saya jawab ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 221 dan Quran surah Al-Isra ayat 32. Kan gampang gitu ya. Jangan apa kabarnya? Sudah makan belum? Aduh, istrinya berapa? Mau tambah istri kagak? Ayah. Bukan itu yang saya harapkan, bukan langsung to the point ya, to the point gitu ya. Saya ya teman-teman ya, kalaupun mau berpoligami udah full dari dulu ya. Tapi kalau orang tahu agama tidak memikirkan nafsu ya teman-teman, mikir kalau mau poligami itu jangan cuma Anda pikir enaknya ya, jangan cuma Anda pikir enaknya tapi ancamannya gitu. Orang yang berpoligami tapi dia tidak adil terhadap istri-istrinya, maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti dengan berjalan runtuh sebelah. Nauzubillahi min dzalik ya. Takut kali saya kayak gitu jadinya ya, takut gitu. Lebih apa? Lebih banyak saya takutnya daripada enaknya ya, ingat itu. Jadi kayak gitu ya. Apalagi yang mau ditanyain nih? Ini orang paling suci. Oh kagak ya. Yang suci itu adalah Nabi Muhammad SAW dan bayi ya. Kalau saya tidak dijaga dari perbuatan dosa, enggak, saya enggak maksum gitu. Saya aja ngomong bisa salah ya. Apalagi? Oh iya, harus gini ya teman-teman ya. Tuh ada yang bilang Ustadz preman katanya kita harus keras ya, keras ya. Mereka bawa bak preman, saya bawa bak preman juga kayak gitu ya. Gini ya, kalau kita pengen tahu dunia maka kita harus mendunia, kan kayak gitu jadinya. Kita pengen tahu rasa madu maka kita cicipi madunya kayak gitu. Jangan cuma apa teori, aneh. Kasus apa untuk anak Batak memelintir hadis dia memelintir hadis. Ya, hadis itu dia tidak paham ya. Dia kagak paham qauliyah, perkataan dari Nabi, nggak paham fi'liyah, perbuatan dari Nabi, nggak paham juga ahwaliyah, nggak paham. Jauh dengan asbabul wurud, terus jauh dengan rawi, apalagi sanad. Sanadnya dari mana? Coba-coba untuk menjabarkan hadis. Sanad aja kagak ada ya. Kayak gitu, coba-coba orang di luar agama Islam mau menjabarkan hadis sehingga memakai hawa nafsu dan asumsinya dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Itu penistaan agama jadinya ya. Wajar itu dilaporkan kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Saya sudah bilang beberapa kali kepada Anda semuanya, hai kawan-kawan dan saudara-saudaraku yang muslim ya, coba kita mengambil ustadz atau guru itu yang bersanad ya. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan gitu. Karena sanad itu bagian dari agama ya, al isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa, maka dia akan sekehendak udelnya, seenak ngomongnya, ngomong tentang masalah agama. Jadi perhatikan ya, seorang pendakwah itu setidaknya dia memiliki sanad keilmuan gitu, agar tidak sembarangan menerjemahkan hadis, menerjemahkan Quran ya. Apalagi statusnya kita itu sekarang di zaman ini adalah status muqallid, orang yang bertaklid gitu ya, orang yang bertaklid, bukan mujtahid. Adakah mujtahid di zaman sekarang? Mujtahid kan spesifikasinya itu ngeri, saya lihat hafal Quran, paham ulumul Quran, paham hadis, minimal 500.000 hadis tuh ya, baru dia bisa mentafsir Quran, baru dia bisa menjabarkan hadis. Itu ulama mujtahid gitu, ada di zaman sekarang gitu. Status sekarang itu muqallid, maka dari itu ikuti penjabaran dari para ulama. Banyak tuh ya kitab para ulama, belajar nih ya teman-teman semuanya, kitab kuning juga ya, dibaca gitu, dibaca. Banyak pendapat para ulama dari hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Quran. Contoh kalau kita mau cari hukum rokok, ada di Al-Quran tertulis rokok gitu, nggak ada. Ada di hadis tertulis rokok, nggak ada. Ya, maka dari itu baca pendapat dari para ulama bagaimana hukumnya. Nah, beliau semuanya dari para ulama kita pasti insya Allah akan mengambil rujukan dan pertimbangannya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kayak gitu. Apa? Nggak ada Islam ngurus kitab Islam maksudnya, Bu?
Islam ngurus kitab Islam nggak ada maksudnya. Ustadz, gimana hukumnya masuk agama Kristen? Waduh. Kalau murtad hukumnya ini ya, kalau murtadnya terbawa mati ya. Kalau nya terbawa mati, udah bawakan aja Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Udah bagus diciptakan Allah jadi manusia, pengen jadi hewan, jadi domba. Udah bagus Allah ciptakan Anda dengan sempurna ya. Anda didesain untuk sujud, Anda didesain untuk ruku. Murtad malah pengen jadi hewan, pengen disebut jadi domba. Kayak gimana? Bagus ya kayak gitu. Aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi teman-teman. Betul kan? Banyak yang ketawa tuh, betul. Betul kan apa yang saya bilang? Apalagi? Tuh hukumnya ya jelas haram ya itu ya. Jelas haram. Apalagi nih? Apalagi? Ayo silakan kalau mau bertanya. Iya, tumben pagi-pagi ya saya nyapa aja pagi-pagi ini ya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya. Aduh. Terlipat hukumnya makruh. Gini ya, terlipat kecuali terbuka auratnya gitu. Contoh saya pakai jubah ya, atau pakai sarung gitu, lalu terlipat sehingga terbuka auratnya, makruh itu. Apalagi? Cung, yang mau jadi domba. Gak mau saya, teman-teman. Udah bagus lah, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan, kata Allah, kamu itu dalam bentuk yang sempurna. Didesain untuk sujud, didesain untuk ruku. Ya, tiba-tiba malah pengen jadi hewan. Aneh ya, memang aneh pemikiran kayak gitu teman-teman semuanya, aneh. Saya aja heran jadinya ya. Udah bagus saya pikir jadi manusia, pengen jadi hewan. Apa berhala apa berhala apa lagi? Ustadz, apa bunyi Wahyu 19 nomor 17? Wah, ngetes saya nih. Ngetes saya ini. Darpa Baraba ini Wahyu 19:17. Waduh, apa yang dikatakan Wahyu 19:17 ya? Kalau isinya itu di situ ada perkawinan anak domba ya. Ngetes saya aja ini. Apa pakai jangan monolog, jangan pancing saya monolog gitu bahas kitab orang. Kalau kita ya Islam ya, kalau ada Kristennya boleh silahkan ya, tapi kalau kita sesama Muslim ya boleh kita silaturahim, bercanda ya. Boleh nggak nikah satu kampung? Waduh Bang Andre ya, Anda kan laki-laki ya, laki-laki itu nggak boleh nikah satu kampung, batasnya cuma 4 ya, cuma 4. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kagak ada satu kampung di situ dibilang Allah. Nafsu kali sampai satu kampung. Wah, jangan satu kampung, batasnya 4 kalau laki-laki ya. Kalau kagak mampu adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ya, menikah satu saja. Waduh, ngeri banget itu Bang Andri mau satu kampung.
Apalagi? Iya, nunggu hari raya haji kita makan daging kalau jadi domba. Bolehkah kita mengkonsumsi bawang? Bawang itu kan tidak disukai malaikat ya teman-teman. Tidak disukai malaikat baunya, makruh. Boleh makannya, cuma makruh. Ngutang gak dibayar, apa hukumnya? Saya pun ada hutang yang belum saya bayar. Mau kayak gimana? Ada hutang yang belum saya bayar. Anehnya ya teman-teman kayak gini. Saya pinjam uang, mau saya bayar, orangnya yang hilang. Aneh. Iya, serius loh. Saya pinjam uang ya teman-teman. Saya pinjam uang, saya mau bayar, orangnya yang hilang. Kok aneh orang ini, saya pikir nggak mau dibayar. Aneh, kalau nggak bayar hutang ya ruh kita itu akan tergadai. Maksudnya tergadai itu ya ada sesuatu yang mengganjal ya, sehingga hutang tersebut harus dilunasi terlebih dulu agar urusan di muka bumi ini ya tidak ada lagi tersisa. Jadi sisa urusan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan hutang ketika kita mati ya, ketika kita wafat. Iya, itu susah, bikin susah saya itu. Utang mau saya bayar malah hilang orangnya. Janganlah, itu tetap hak orang ya teman-teman, hak orang. Nggak boleh kita ambil hak orang. Apa itu? Waduh, Ayub 10 nomor 10 pula ditanya sama saya. Apa itu? Apalagi nih? Ayo, mau tulis apa lagi? Kalaunya ditaruh di masjid itu, Mbak Reni, ya, ketika kita sudah mengusahakan, udah beberapa kali mencari juga ke ahli waris, tetapi kita tidak menemukan orang tersebut, bisa disodakohkan atas namanya dengan niat untuk membayar hutang kita, ya, membayar hutang kita kepada orang yang tersebut, ya. Kalau korupsi, ini beda ya teman-teman, hutang dengan korupsi ya. Kalaunya korupsi itu termasuk dari pasat. Artinya pasat itu apa sih? Begini ya, saya kasih tahu, kalau kita ke dalam Quran surah Al-Maidah ya ayat 33 ya, di situ bunyinya innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ar. Jadi korupsi itu termasuk pasat. Apa itu pasat? Pasat itu membuat kerusakan di muka bumi ya. Jadi itu korupsi. Contoh ya, ada sebuah proyek pembangunan jalan, beli aspalnya itu seharusnya dari pemerintah 5 cm ya, tebal aspalnya itu 5 cm. Lalu dia korupsi itu duit ya, dia makan untuk pribadinya, dia belikan aspalnya cuma 2 cm, 3 cm-nya dia makan, nggak tahu itu berapa uangnya gitu ya. Nah, orang ini dia melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau 2 cm itu tipis, sehingga jalan tersebut cepat berlubang, dan karena lubang tersebut orang menjadi kecelakaan, dan karena kecelakaan tersebut nyawa orang melayang. Pasat nggak? Merusak nggak dengan bumi? Membuat kerusakan di muka bumi. Korupsi itu ya. Jadi hukuman yang cocok apa? Quran surah Al-Maidah ayat 33 itu ya teman-teman, buka ya, Al-Maidah ayat 33. Hukuman yang cocok ayyuqattalu, dia dihukum mati ya. Nah tuh tuh ya, dia dihukum mati kata Allah yang korupsi itu. Apalagi? Waduh, saya bukan ahli tafsir mimpi itu. Apa hukumnya membunuh Tuhan? Waduh.
Tuhan siapa dibunuh? Nah, saya mau tanya dulu ini, Bang Riza. Ini maksudnya siapa ini? Tuhan dibunuh. Kok bisa gitu ya? Kok Tuhan dibunuh? Aduh. Apa hukumnya membunuh Tuhan? Aneh aja, kok ada yang bisa membunuh Tuhan kayak gitu? Aneh aja Bang Rija ini. Gak ada Tuhan itu dibunuh. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, terus Dia Maha Perkasa, kagak mungkin dibunuh oleh makhluknya. Ya, nggak mungkin. Ada aja kamu ini Bang Riza. Lihatlah Quran surah Al-Ikhlas itu udah lengkap loh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Ya, ingat tuh. Terus ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Bang Riza ya, Bang Riza. Dari dulu kalau kita lihat para nabi, Nabi Ibrahim diutus menang melawan Namrud. Ya, Nabi Musa diutus menang lawan Fir'aun. Nabi Daud diutus menang melawan Jalut. Ya, terus Nabi Hud diutus untuk kaum Ad menang. Nabi Lut diutus ya menang juga, dihindarkan dari azab. Ya, tiba-tiba yang mengutus langsung turun, malah modar sama makhluknya. Enggak masuk akal udah. Masa yang mengutus turun sendiri, langsung turun, seharusnya menang juga. Ini enggak modar. Aneh-aneh aja. Saya nggak ada sebut agama, nggak ada sebut nama ya. Ingat itu. Macam mana pula, ntar dituduh apa pula saya. Apa lagi? Bang, ente naik sini bang. Nih, abang saya ini. Ayo naik sini. Minta naik. Biar aneh rujak ente ya. Iya teman saya ini ya teman-teman. Orangnya lucu, orang abaikan itu. Jadi nggak perlu debat masalah agama. Mas Bambang 226. Di mana larangan dari KUHP kita atau undang-undang kita debat lintas agama itu dilarang secara negara? Ada nggak? Terus ada nggak di Kristen maupun Islam atau agama apapun yang melarang debat lintas agama? Nggak ada juga, ya. Jadi boleh-boleh aja selama ada aturannya gitu ya. Selama kita tidak menyalahi aturan. Apa hukumnya nyembah manusia? Waduh, teman-teman semuanya, babi saja kagak nyembah babi, ya kucing kagak nyembah kucing. Masa mau manusia nyembah manusia? Kan kayak gitu, babi aja kagak nyembah babi, ya. Apalagi tulis lagi. Saya habisin sampai baterai saya habis nih. Tinggal 8% baterai saya. Silakan ya. Ustadz, kakek saya meninggal dalam keadaan non muslim. Bentar ya, saya sematkan dulu. Apakah doa saya untuk kakek saya itu nyampe? Jawabannya tidak. Ya, tidak nyampe. Ya. Jawabannya, doa Anda untuk orang non muslim itu tidak nyampe. Kenapa? Kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan non muslim karena non muslim itu musyrik. Allah menegur Nabi Muhammad SAW mendoakan orang musyrik, tidak patut bagi Nabi. Nah, itu adalah contoh dari Nabi kita tidak boleh mendoakan orang musyrik. Kita boleh mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, tetapi tidak boleh mendoakan kalau dia untuk kita minta kepada Allah agar dia
dilepaskan dari neraka, atau ya yang lain yang nggak boleh ya. Jadi doanya itu tidak akan sampai dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu. Apalagi? Apa hukumnya nyembah berhala? Aduh, ngetes melulu. Apa hukumnya nyembah berhala katanya? Nih ya teman-teman semuanya, nyembah berhala ya hukumnya. Nih teman-teman, Quran surah An-Nisa ayat 117 ya. Iyad'una min dunihi inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada jin kafir yang durhaka. Nah, jadi teman-teman, jadi yang menyembah berhala itu nyembah jin kafir ya, nyembah jin kafir gitu, musyrik dan hukumnya haram gitu ya, jelas itu ya. Istiqomah yang sulit gini ya, ini ada ini nih, saya kasih tahu sedikit nih. Istiqomah yang sulit itu Abu Ustadz gini ya teman-teman, agar kita itu istiqomah, hindari makanan-makanan syubhat ya, hindari makanan syubhat. Soalnya di zaman sekarang memang susah sih ya mencari makanan yang tidak syubhat. Yang tidak syubhat itu ya sekarang itu kita tanam sendiri, tunggu air hujan turun. Ya, itu tuh. Itu di zaman sekarang, teman-teman. Ya, kalau kita beli makanan yang instan-instan kan syubhat itu ya semuanya. Beli minuman kaleng syubhat semuanya, itu mempengaruhi keistiqomahan. Juga. Nah, itu dihindari.